Membuat rumah burung sendiri tidak terlalu sulit. Tapi tetap saja, ini adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu, mencari bahan, dan menggunakan alat yang diperlukan. Rumah burung terlihat sederhana hanya pada pandangan pertama. Untuk mendapatkan rumah burung yang benar, ada beberapa parameter penting yang harus dipenuhi. Hanya dalam kasus inilah, kita benar-benar akan memberikan manfaat bagi saudara kita yang bersayap. Kesalahan yang dilakukan bisa sangat merugikan mereka dan bahkan membunuh anak-anak burung. Burung membawa banyak manfaat bagi kebun dan taman dengan memakan serangga berbahaya. Oleh karena itu, menarik mereka adalah tugas yang sangat penting. Satu rumah burung saja sangatlah sedikit. Setidaknya harus ada 5 buah. Saya punya ide, bagaimana cara membuat 5 rumah burung sekaligus dengan menghabiskan waktu yang tidak jauh lebih lama daripada membuat satu rumah burung saja. Rumah burung bertingkap menghemat waktu dan tenaga kita. Kanal Pesniya Psikosyaka selalu berinovasi dalam segala hal. Sepertinya di zaman sekarang ini, menciptakan sesuatu yang baru hampir tidak mungkin. Tapi ternyata masih mungkin dilakukan. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Halo semuanya. Saya menyebut balok yang terbuat dari 4 papan yang disatukan ini sebagai balok rakitan. Dengan memotong balok rakitan menjadi potongan-potongan siap pakai, kita sudah bisa mempercepat waktu pembuatan rumah burung secara signifikan. Karena waktu untuk menyesuaikan bagian-bagian bodi bisa dihemat. Saya sudah membahas metode pembuatan seperti ini di video sebelumnya, tentang bedengan kami yang tinggi, hangat, dan sangat produktif. Setelah memotong 2 rumah burung terpisah dari balok rakitan sepanjang 2 meter, saya masih memiliki sisa sekitar 1 meter 40 cm. Saya harus menyisakan cadangan untuk atap, jadi biarkan saja 130 cm yang bisa digunakan. 130 dibagi 5, hasilnya 26 cm untuk satu sarang. Mengapa penduduk kota tinggal di blok apartemen bertingkat yang padat? Karena tempat tinggal seperti itu jauh lebih murah dibandingkan rumah tinggal tunggal. Hal yang sama saya putuskan untuk diterapkan pada burung. Saya mulai membuat penandaan untuk lantai antar tingkat. Pintu masuk dan tempat hinggap saya tempatkan pada ketinggian 19,5 cm dari dasar. Untuk memudahkan pekerjaan selanjutnya, saya memutuskan untuk sementara melepas papan yang saya pilih sebagai fasad rumah burung. Ada sedikit masalah karena papan lebih tebal daripada yang bisa dibor oleh mata bor Hoso saya. Tapi solusinya sudah ditemukan. Lanjutannya, kalau tidak melepas papan itu, hal ini tidak akan berhasil. Plafon satu apartemen sekaligus menjadi lantai apartemen lainnya. Hemat sekali. Semuanya pas sekali. Saya mundur ke bawah dari lubang masuk 3 cm dan mengebor lubang untuk tangkringan. Balok palsu ini dibuat dari papan serut dengan ukuran 140 x 27 mm. Saya membelinya di toko bangunan. Setelah dipasang, baloknya saya haluskan dari luar menggunakan gerinda dengan cakram amplas dan sedikit menggulatkan sudut-sudutnya. Dengan begitu, balok ini terlihat lebih alami dan kokoh. Saya memindahkan tanda pembatas ke bagian ujung balok. Saya memotong pembatas dari papan yang saya beli dengan lebar 115 mm. Pas banget, bener-bener pas. Tidak perlu penyesuaian tambahan. Saya membeli bahan untuk tangkringan dengan diameter 15 mm. Mata bor saya maksimal 10 mm, sedangkan mata bor Hoso paling kecil 22 mm. Jadi, saya harus menggunakan metode membesarkan lubang dengan alat, lalu merapikannya lagi dengan kikir bulat. Agar burung merasa nyaman di rumah barunya, saya juga menghaluskan lubang masuknya dengan amplas. Setelah video sebelumnya tentang membuat rumah burung, para ahli di komentar memberitahu bahwa tidak boleh membuat tangkringan. Nanti burung ekster akan duduk di sana dan merusak rumah burung itu. Tapi saya memutuskan, burung ekster di sini sangat jarang. Burung-burung di sini tidak takut. Mereka membuat sarang di mana saja. Sebenarnya, rumah burung itu adalah sebutan umum untuk rumah buatan bagi burung-burung. Di dalamnya tidak hanya burung jalak yang tinggal, tapi juga burung tip, burung pemanjat,
burung pipit, dan burung kecil lainnya yang di alam biasanya hidup di lubang pohon. Burung jalak adalah burung yang cukup besar. Jadi luas lantai rumah burung untuk jalak harus minimal 20 cm persegi. Untuk rumah burung seperti itu, diperlukan papan samping dengan lebar 20 cm. Mencari papan seperti itu lebih sulit. Rumah burung buatan saya mungkin lebih cocok untuk burung tip dan burung pipit. Waktu yang akan membuktikan, seri si pemalu burung pipit juga ingin hidup dengan aman dan nyaman. Saya memutuskan untuk memasang pangkringan tanpa lem, tapi dengan sekrup agar benar-benar kuat. Корпусной мебели. Несколько лет назад. Selanjutnya, semuanya seperti membuat furnitur kabinet. Beberapa tahun lalu, saya sendiri merakit set dapur. Pekerjaan ini mengingatkan saya pada pekerjaan itu. Tapi di sini, harga kesalahan yang dibuat sedikit lebih kecil. Ada yang rumahnya akan lebih besar, ada yang lebih kecil. Dari perakitan dapur masih ada baut furnitur, yaitu konfirmat. Saya memutuskan untuk menggunakannya juga. Untuk memasang baut furnitur, saya menggunakan mata obeng hex. Kalau kalian berlatih dengan rumah burung seperti ini, kalian juga bisa merakit set dapur sendiri. Semuanya keuntungan. Setiap pembatas saya pasang dengan 3 skrup konfirmat, 1 di setiap 3 sisi. Orang yang tidak tahu pasti akan melihatnya dan mengira itu hanya rak biasa. Tapi bagian depan menjelaskan semuanya dengan jelas. Tidak diragukan lagi, ini benar-benar rumah burung bertingkap. Saya suka bekerja dengan gerinda dan cakram flap. Kali ini saya memasang cakram dengan butiran yang lebih halus. Baru-baru ini saya tahu kalau ada cakram seperti ini. Ayah saya yang mengurusnya, membelinya di marketplace. Harganya hanya 10 rubel Belarusia, kurang dari 300 rubel Rusia. Mengikisnya lebih kasar daripada cakram amplas susun, tapi menggigit jauh lebih kuat. Akan bertahan berapa lama? Berapa daya tahannya? Atapnya bisa dibuat pelana seperti rumah, atau bisa juga miring seperti toilet. Saya buat yang pelana seperti rumah. Pada rumah burung bertingkat, 1 atap untuk semua 5 lantai. Pada 5 rumah burung terpisah, total ada 20 bagian dinding samping. Pada rumah burung kita, hanya ada 4. Sepertinya sudah ada yang ingin menempati. Agar kemiringan atap sama, 1 potongan harus lebih sempit setebal papan dibandingkan yang lain. Tipe rumah rumung seperti ini seharusnya terasa lebih alami bagi burung, karena lebih mirip batang pohon. Orang-orang Tiongkok sebenarnya tidak selalu sepintar sekarang. Mereka menjadi jauh lebih pintar dalam beberapa dekade terakhir. Cukup diingat bagaimana pada tahun 1950-an mereka membasmi burung pipit malang, yang kemudian menyebabkan kelaparan hebat di sana. Ketika tidak ada lagi yang bisa melawan ulat dan hama, mereka sampai sayang memberi burung pipit sedikit biji-bijian. Tapi akhirnya mendapat hasil yang mengerikan. Bahkan kemudian di Uni Soviet mereka membeli burung pipit. Kami, orang Belarus, menghormati burung pipit. Lihat saja, kami membangun rumah susun seperti itu untuk mereka. Bagaimana menurutmu Elon Musk? Menempatkan rumah burung paling baik dengan pintu menghadap ke timur. Dengan begitu, sinar matahari terbit akan lebih cepat menghangatkan rumah burung. Untuk itu, dinding timur bangunan luar untuk kamar mandi dan gudang kita sangat cocok. Kebun akan segera menghijau dan melindungi rumah burung dari sinar matahari langsung. Semua perlengkapan untuk rumah burung bisa dibeli di toko bangunan. Di Belarus, sepertinya sedang diadakan uji ketahanan bagi para tukang. Ketika mereka menata berbagai perlengkapan seperti itu di hipermarket bahan bangunan, bahkan langsung di pintu masuk. Bagi sebagian orang, kunjungan ke toko bisa saja berakhir di sini. Atau mungkin, sudahlah, lupakan saja rumah burung itu. Menarik juga. Apakah sekarang di mana-mana seperti ini, atau hanya di tempat kita saja? Hampir saja saya lupa sesuatu yang penting.
Karena saya sudah menggunakan papan-papan itu, anak burung bisa kesulitan keluar dari rumah burung karena papan yang saya pakai halus. Jadi perlu ada penyesuaian penting. Sekalian saya memastikan bahwa membuka rumah burung jika diperlukan untuk dibersihkan dan dirawat bisa dilakukan tanpa masalah. Saya membuat sayatan pada dinding depan setiap kamar. Saya hampir yakin bahwa rumah baru ini tidak akan kosong tanpa penghuni. Di halaman kami, burung-burung membuat sarang di mana saja. Di atap, di bawah dondulin, di pohon tuya, bahkan di benda-benda besi besar di tiang pagar. Setelah angin kencang, anak burung jatuh. Sarangnya terbawa angin. Singkatnya, benar-benar kacau. Jadi, tempat tinggal sewaan yang baru pasti akan sangat berguna. Sudah waktunya membereskan keadaan di tempat burung-burung. Tidak ada yang bertanya, apakah mereka nyaman tinggal di kandang ayam? Sepertinya biasa saja. Ditambah lebih banyak juga tidak masalah. Biar saja mereka coba-coba untuk macet. Membuat rumah burung baru bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Misalnya, burung gereja bisa berkembang biak 2-3 kali dalam satu musim. Di musim dingin, burung-burung bisa menggunakan rumah burung untuk bermalam. Tapi waktu klasik untuk membuat rumah burung adalah akhir Maret hingga awal April. Di tempat kami, bunga krokus sedang bermekaran dengan indah. Ini adalah waktu yang tepat untuk membuat rumah burung. Menurut saya, ini adalah tempat yang benar-benar sempurna. Untuk memastikan lebih kuat, saya memutuskan untuk memasang 4 kait sekaligus. Saya memutuskan untuk menggantungnya dengan kawat. Saya pasang di bagian depan rumah burung, jadi seharusnya rumah burungnya tidak akan bergoyang. Mungkin tidak semua burung mau naik ke lantai-lantai ini. Beberapa orang juga tidak mau tinggal di gedung bertingkat. Bagi sebagian orang, yang terpenting adalah sofa. Soal di mana sofanya berada, apakah di lantai 20 atau di rumah sendiri, itu urusan belakangan. Kawatnya ternyata agak pendek, jadi saya perbaiki. Saya tambahkan sepotong papan dari atas. Sekarang rumah burungnya akan tergantung lebih stabil. Jangan lupa tekan tombol suka.